Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian kelompok kami yang telah kami buat sebelumnya, yaitu dengan judul Etika Kepemimpinan sebagai Pilar Tata Kelola yang Baik. Yang mana pemaparan materi kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Baik, sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Alfa Beriansah selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya Fernanda Wijaya SB dengan NIM B1B12264 selama beberapa menit ke depan akan memaparkan terkait dengan etika kepemimpinan sebagai pilar tata kelola yang baik, yang mana sebelumnya kajian ini kami lakukan dengan pendekatan lintas konteks, yaitu Islam, organisasi, dan pemerintahan. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan latar belakang dari kenapa kami memilih untuk mengkaji tentang etika kepemimpinan. Yang pertama itu di era modern saat ini, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan organisasi itu semakin kompleks. Jadi dari sisi globalisasi, kemajuan teknologi, dan juga meningkatnya kesadaran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas itu akan menuntut adanya sistem tata kelola yang tidak hanya efisien tetapi juga berlandaskan atas nilai-nilai moral dan juga etika. Maka dari itu, etika kepemimpinan ini akan memiliki peran penting yang sangat bisa dibilang krusial dan juga cukup berpengaruh dalam di dalam era modern saat ini. Nah, kepemimpinan bukan lagi hanya soal kemampuan mengambil keputusan atau menjalankan kebaikan saja, tetapi lebih daripada itu. Nah, etika kepemimpinan tidak hanya kita pandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dasar yang membentuk arah, sikap, dan kualitas keputusan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang beretika pasti akan selalu mempertimbangkan kejujuran, keadilan, ataupun tanggung jawab dan juga keberpihakan mereka terhadap kepentingan publik dalam setiap tindakan dan kebijakan yang mereka ambil. Nah, dalam tradisi keislaman, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, dan juga kecerdasan adalah nilai utama yang tidak hanya membentuk pribadi seorang pemimpin, tapi juga menjadi pilar untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan juga berkeadilan. Tetapi sayang dalam kenyataannya, penerapan etika kepemimpinan ini masih sering dihadapkan pada berbagai hambatan seperti adanya fenomena korupsi, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga politik transaksional. Nah, itulah yang menjadi persoalan nyata yang bisa merusak nilai-nilai dasar dari kepemimpinan. Adanya biaya politik yang tinggi serta lemahnya sistem pengawasan dan juga minimnya pendidikan etika dalam proses kaderisasi kepemimpinan bisa saja membuat parah kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkaji bersama-sama bagaimana seharusnya etika itu dipahami dan juga diterapkan dalam kepemimpinan, baik itu dalam konteks pemerintahan ataupun kepemimpinan organisasi maupun kepemimpinan dalam dunia pendidikan.
Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Nah, penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menelaah lebih dalam peran dan urgensi serta kepentingan dari etika kepemimpinan dalam berbagai konteks. Kami menggunakan pendekatan studi literatur lintas bidang, mulai dari perspektif keagamaan, kultural, hingga tata kelola organisasi modern. Dengan harapan hasil kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mampu memberikan inspirasi dan juga dorongan bagi kita semua, baik sebagai akademisi, praktisi, maupun calon pemimpin yang mungkin akan menanamkan nilai-nilai etis dalam setiap bentuk kepemimpinan yang akan kita jalankan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik utama itu berupa studi literatur. Nah, kami sebelumnya telah menganalisis 24 artikel jurnal yang membahas tentang kepemimpinan dalam berbagai konteks. Analisis yang dilakukan ini menggunakan pendekatan Myers dan Haberman, yaitu melalui reduksi data, adanya penyajian data, dan terakhir itu penarikan kesimpulan. Kemudian dari hasil studi literatur yang telah kami lakukan, di 24 artikel jurnal yang kami kaji, kami menemukan bahwa implementasi etika kepemimpinan itu sangat beragam, tergantung pada konteks dan juga latar belakang penelitiannya. Jadi ada sebanyak 3 artikel itu menyoroti perspektif Islam yang menekankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kepemimpinan. Sementara ada juga 4 artikel itu membahas mengenai hubungan antara etika kepemimpinan dengan integritas pemerintahan dan juga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ada juga 2 artikel yang fokusnya itu membahas tentang kepemimpinan di dunia pendidikan. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kepemimpinan yang etis itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi artikel lainnya juga mengangkat berbagai isu seperti gaya kepemimpinan, media kepemimpinan, kemudian budaya lokal dan pengaruhnya dalam kepemimpinan, serta kinerja organisasi dari seorang pemimpin. Kemudian meski berasal dari disiplin yang berbeda-beda, seluruh artikel yang telah kami kaji tersebut menyuarakan pentingnya etika sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan, tanggung jawab, dan juga efektivitas dalam kepemimpinan. Lanjut, kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, di pembahasan ini kami dari kelompok 5 telah menegaskan bahwa etika bukan hanya pedoman moral, melainkan juga alat strategis dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai seperti yang telah disebutkan tadi itu ada kejujuran, amanah, dan juga musyawarah itu tidak hanya menjadi norma dalam agama, tetapi juga menjadi prinsip yang universal dalam tata kelola modern. Jadi teman-teman semua, seorang pemimpin itu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut
Dan dengan dia memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, bisa membuat dia lebih mudah untuk membangun kepercayaan publik dan juga menciptakan suasana kerja. Jika dia adalah seorang pemimpin organisasi, dia bisa menciptakan suasana kerja yang sehat serta harmonis. Dan tak hanya itu, kepemimpinan yang mengedepankan etika ini bisa mendorong partisipasi dari masyarakat serta meningkatkan legitimasi institusi yang telah dia pimpin. Nah, inilah yang menandakan bahwa keberhasilan pemimpin itu tidak diukur dari target yang ia capai, melainkan juga dari cara dan juga nilai-nilai yang digunakannya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada beberapa tantangan dalam penerapan etika kepemimpinan berdasarkan artikel jurnal yang telah kami kaji. Walaupun etika kepemimpinan ini idealnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap bentuk kepemimpinan, tapi pada kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa tantangan itu masih ada dan masih terus dihadapi. Mulai dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, kemudian ada gratifikasi. Nah, itulah yang menjadi tantangan dan hambatan utama dalam penerapan etika kepemimpinan. Kemudian ada juga biaya politik yang tinggi. Itu juga membuat calon pemimpin ini akan terjebak dalam kepentingan transaksional yang akhirnya itu menggerus integritas mereka. Maka dari itu dibutuhkanlah langkah-langkah nyata seperti upaya peningkatan profesionalisme dari aparatur negara, kemudian penguatan dari segi sistem pengawasannya, dan juga penanaman nilai etika sejak dini, yaitu bisa dari pendidikan di sekolah. Kemudian ada juga budaya organisasi yang positif. Kemudian komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan juga masyarakat itu sangat dibutuhkan agar etika kepemimpinan ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan akan menjadi eh, praktek nyata dalam setiap jenjang kepemimpinan. Nah, kita masuk yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi sebagai penutup dari penyampaian materi kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa etika kepemimpinan itu merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan dan organisasi yang bersih, transparan, kemudian juga berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Nah, dengan adanya nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab, itu tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus direalisasikan atau diwujudkan dalam tindakan nyata oleh para pemimpin, baik itu pemimpin dari sektor pemerintahan, pemimpin organisasi, ataupun pemimpin di dunia pendidikan. Kemudian meski tantangan seperti korupsi dan juga politik uang yang telah saya jelaskan sebelumnya itu masih terus menjadi hambatan, tapi dengan komitmen yang kolektif dan juga adanya pengawasan yang berkelanjutan, kemudian ada juga pendidikan etika yang terus konsisten dijalankan, nah kita pasti bisa dan mampu mewujudkan tata kelola yang adil dan juga berintegritas.
Jadi harapan saya dan juga rekan-rekan kelompok semuanya itu dengan adanya penerapan kepemimpinan yang berlandasan dengan etika ini, diharapkan itu setiap pemimpin bisa menjadi teladan dan juga penggerak utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kita sampai kepada penghujung materi, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan jelaskan mengenai etika kepemimpinan sebagai pilar tata kelola yang baik dengan menggunakan kajian lintas konteks Islam, organisasi, dan pemerintahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.